easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musni Hidayah Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Andi Aziz. Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira Kenil atau tentara Hindia Belanda yang kemudian bergabung dalam APRIS. Pelantikan Andi Aziz ini disaksikan oleh Letnan Ahmad Yunus Mogoginta, Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur pada 30 Maret 1950. Di saat yang sama, terjadi gelombang demonstrasi besar di Makassar. Kelompok anti-federal menuntut agar negara Indonesia Timur segera membubarkan diri dan bergabung dengan Indonesia. Kelompok pro-federal juga berdemonstrasi untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi situasi politik yang memanas, pada 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirim sekitar 90 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor H.F. Worang ini diminta untuk menjaga keamanan. Datangnya para tentara dari Jawa ini rupanya menjadi bentuk ancaman bagi Andi Aziz dan komplotannya, yang sama-sama berasal dari Kenil. Andi Aziz juga beranggapan bahwa masalah keamanan di Makassar telah menjadi tanggung jawabnya, bukan orang lain. Guna menghadapi tentara tersebut, Andi Aziz dan pasukannya kemudian membentuk pasukan bebas. Selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz ini. Yang pertama yaitu timbulnya pertentangan pendapat mengenai peleburan negara bagian Indonesia Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Ada pihak yang tetap menginginkan negara Indonesia Timur tetap dipertahankan dan tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Sedangkan di satu pihak lagi menginginkan melebur ke negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Latar belakang yang kedua yaitu adanya perasaan curiga di kalangan bekas anggota Kenil yang disalurkan ke dalam anggota Perang Republik Indonesia Serikat. Anggota Kenil beranggapan bahwa pemerintah akan menanaktirikan, sedangkan pada pihak TNI sendiri ada semacam kecanggungan untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka selang Perang Kemerdekaan. Selanjutnya yaitu tokoh pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama ada Andi Aziz. Andi Aziz adalah bekas perwira Kenil yang bergabung ke dalam APRIS, pergerakan pasukan yang penyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas Kenil bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Yang kedua yaitu Kolonel A.E. Kawilarang. Sebagai pemimpin pasukan dari 4 angkatan yang diperintahkan oleh pemerintahan RIS dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Tokoh yang ketiga yaitu Kolonel Soeharto sebagai pemimpin Brigade 10 atau Garuda Mataram di Jawa Tengah. Yang keempat yaitu Letkol Warau, pemimpin Angkatan Udara beserta pasukannya. Dan yang kelima yaitu Kapten Udara Wiridinata, pemimpin Angkatan Udara beserta pasukannya. Kronologi pemberontakan Andi Aziz ini. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI yang bertepatan di Makassar dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Mokoginta, Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A. Mokoginta berhasil ditawan oleh Andi Aziz. Akhirnya IRPD Diapi, Perdana Menteri negara Indonesia Timur mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz dan ia digantikan oleh
IR Putu Henayang Pro RI. Pada tanggal 20 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara Indonesia Timur mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur bersedia untuk bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz ini, yang pertama yaitu pada 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4x24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Andi Aziz diminta untuk menarik pasukannya, menyerahkan semua senjata dan membebaskan sanderanya. Yang kedua yaitu karena hal itu tidak digubris oleh Andi Aziz, pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Alek Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan terhadap tindakan pasukan Kenil. Yang ketiga, pada tanggal 5 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, presiden dari negara Indonesia Timur. Namun, karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keempat, keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota Kenil yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan Kenil dengan pasukan APRIS. Yang kelima, pertempuran antara pasukan APRIS dengan Kenil berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadinya peperangan antara pasukan Kenil dengan APRIS. Pada pertempuran tersebut, pasukan APRIS berhasil menaklukkan lawannya. Dan akhir dari perlawanannya itu pada 8 Agustus 1950, pihak Kenil meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Stevelar dari pihak Kenil. Hasil perundingan kedua belah pihak pun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut. Dan dalam waktu 2 hari, pasukan Kenil harus meninggalkan Makassar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang pemberontakan Andi Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.